semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu bersemangat untuk mengisi hari-hari ke depannya. Walaupun hari ini hujan ya, tapi kita tetap semangat ini. Buktinya saya pakai jaket untuk menghangatkan suasana pada pagi hari ini. Dan tentunya hari ini saya sangat berbahagia karena dapat berjumpa kembali dengan sahabat-sahabat semuanya dalam program terbaik saya di channel YouTube Sri Sumardani, yaitu Paragraf Sang Penyihir. Dan saat ini sudah sampai pada segmen yang ke-73 ya. Luar biasa, 73. Dan tentunya saya masih berpenampilan seperti anak muda ini dengan memakai jaket. Tentunya hal ini saya lakukan agar tidak bosan sahabat-sahabat semuanya melihat penampilan saya, agar dapat memberi warna dalam setiap segmen di Paragraf Sang Penyihir. Bagaimana? Sudah siap untuk menyimak? Sebelumnya silahkan dulu untuk subscribe channel YouTube saya, kemudian like, komen, dan share, bagikan ke banyak orang agar saya lebih bersemangat lagi untuk menghasilkan karya-karya terbaik untuk sahabat-sahabat semuanya. Nah, hari ini saya akan melanjutkan untuk membacakan buku yang sudah saya bacakan di segmen sebelumnya, yaitu buku Inspiring One, di mana buku ini ditulis oleh Muhaimin Iqbal. Buku ini tentu saya rekomendasikan untuk dibaca karena kita kalau baca di covernya, membangun jiwa entrepreneur, kiat sukses dan mulia dalam usaha dan kehidupan. Tentunya kehidupan dan usaha ini berjalan seiringan. Inilah cerita-cerita inspiratif yang diceritakan dalam buku Inspiring One. Nah, kemarin saya sudah bacakan apakah mimpi Anda berwarna, bagaimana? Sudah bermimpi-mimpi, sudah tahu warnanya secara detail? Dan hari ini saya akan membacakan hal yang penting juga, langsung di halaman 194 yang judulnya adalah Things to Do sebelum dan semasa usia pensiun. Wah, kalau bicara tentang pensiun ini banyak tentunya yang ingin segera mendengarkan bagaimana sih sebenarnya ketika kita sudah menjelang pensiun atau semasa usia pensiun. Karena banyak sekali ya ketika orang bekerja, baik bekerja di perusahaannya sendiri juga, pasti ada masa-masa yang dianggap masa pensiun. Apalagi yang bekerja di sebuah perusahaan atau instansi yang sudah ada pakemnya atau SOP-nya. Usia berapa pensiunnya? Nah, di sana mulai ya. Kira-kira bagaimana nih menghadapi? Akan saya bacakan adalah hal yang penting yang dapat saya sharingkan ke sahabat-sahabat semuanya. Saya akan mulai di halaman 194 di paragraf yang ketiga. Saya rangkum intisari pelatihan persiapan pensiun ini dalam bentuk things to do sebelum dan semasa pensiun sebagai berikut. 1. Mengubah mindset dari pensiun sebagai akhir dari karir menjadi awal dari karya baru yang tidak kalah menantangnya. Nah ya, jadi yang pertama seperti itu, mengubah mindset. 2. Tidak terlalu mengandalkan bekal materi seperti dana pensiun, asuransi, tunjangan hari tua, dan lain sebagainya. Bekal materi yang ratusan juta atau bahkan miliaran tidak akan banyak berguna bila Anda berhenti berkarya. Momok inflasi saja sudah akan cukup untuk menghabiskan daya beli, dana pensiun, dan asuransi Anda. Itu yang kedua. Yang ketiga, bekal berupa life skill untuk kehidupan yang berkelanjutan atau sustainable living, setidaknya selama usia pensiun, dan syukur-syukur bisa diwariskan ke generasi selanjutnya, akan lebih bermanfaat dan memberi Anda gairah hidup sampai akhir hayat. Wow, itu yang ketiga ya. Yang keempat, karena life skill untuk sustainable living ini lebih penting ketimbang bekal materi, maka persiapan untuk membangun skill ini harus lebih menjadi penekan semasa Anda masih aktif bekerja di perusahaan atau instansi ketimbang menabung dana pensiun atau membayar premi asuransi. Bila Anda rela mengumpulkan ratusan juta atau bahkan miliaran untuk bekal pensiun, mengapa tidak menggunakan sebagian untuk mengasah keterampilan apapun yang akan lebih tinggi nilainya dan lebih Anda butuhkan di usia pensiun kelak. Yang keempat ya. Yang kelima, banyak sekali pilihan dari cabang-cabang life skill yang akan menunjang sustainable living Anda, seperti berdagang, bertani, berternak, mengajar, menulis, dan lain sebagainya. Pilih yang paling sesuai dengan minat Anda agar Anda bisa menikmati bahkan dalam proses jerih payah mengasahnya.
6. Bisa jadi sudah banyak narasumber dan praktisi di bidang-bidang Anda minati yang bisa menjadi mentor Anda. Banyak pula yang bersedia melakukan secara sukarela, jadi tidak harus mengurangi bekal Anda. Cari mereka-mereka ini untuk mau berbagi dengan Anda. Oke, lanjut nomor 7. Banyak-banyak membaca, ikut seminar, mengunjungi usaha-usaha sejenis dan lain sebagainya. Yang intinya adalah untuk memperluas wawasan Anda terhadap life skills dalam kurung baru yang sedang Anda bangun. Seandainya toh harus mengeluarkan biaya untuk membeli buku, membayar seminar, biaya perjalanan, biaya untuk mencoba dan lain sebagainya, insya Allah actual return-nya akan jauh lebih tinggi ketimbang simpanan Anda yang berupa uang. 8. Bangun jaringan dengan orang-orang lain yang seminat dengan Anda atau komplementer dengan bidang yang sedang Anda bangun. Dunia ini luas, cukup untuk semua orang. Jadi tidak harus bersaing dengan orang lain dalam mencapai tujuan Anda. Wah, betul sekali ya. Yang ke-9, bangun teamwork dengan keluarga, teman-teman, dan karyawan-karyawan Anda. Merekalah yang akan menjadi tulang punggung karya Anda ketika hari demi hari fisik Anda mau tidak mau akan melemah. 10. Tularkan keberhasilan ataupun kegagalan Anda agar orang lain dapat mengambil manfaat dan pengalaman Anda. Siapa tahu dengan demikian apa-apa yang Anda lakukan bisa benar-benar menjadi sustainable sepanjang masa. Jiwa raga akan mati, tetapi ide yang didokumentasikan dan diajarkan, ditularkan akan tetap hidup, memperpanjang usia Anda. Saya akan lanjutkan di paragraf terakhir. Selain aspek ekonomi ini, sebenarnya banyak aspek lain yang perlu dipersiapkan seperti aspek peribadatan atau keagamaan, kesehatan, keturunan, dan lain sebagainya. Tetapi untuk aspek-aspek yang lain ini saya merasa tidak cukup bekal untuk menulisnya. Biarlah yang ahlinya yang menulis dan menularkannya, insya Allah. Wah, keren ya. Jadi banyak hal-hal yang diperlukan ketika kita akan memasuki sebelum atau semasa usia pensiun. Dan di sini kalau kita baca, yang pertama itu yang paling penting adalah mengubah mindset ya. Bukan akhir dari segalanya, tapi memulai sesuatu dengan karya yang baru. Kemudian juga jangan hanya berpikir tentang materi ya, karena materi ini menurut buku ini akan tergerus juga dengan namanya inflasi. Tetapi bagaimana kita menggali potensi diri dengan kembali lagi life skill ya, sesuai dengan apa yang kita inginkan, yang kita sukai. Dan di sini sudah banyak macam-macamnya dengan melakukan atau mengasahnya sebelumnya, yaitu melalui seminar, buku-buku, dan tentunya kita membangun teamwork. Jadi hidup kita tidak bosan, tidak monoton ya, atau menyesali nasib mengapa saya pensiun ya, atau masih terbayang-bayang masa-masa menjabat ketika belum pensiun ya. Ini tentunya akan dapat membuat kita stres dan kehidupan kita akan jadi suram. Jadi betul sekali, things to do sebelum dan semasa usia pensiun sangat penting untuk kita lakukan untuk menyemangati kita untuk menikmati hidup kita ketika usia kita memasuki masa pensiun ya. Baik, sampai di sini dulu sahabat-sahabat semuanya, mudah-mudahan dapat menginspirasi, dan tentunya saya selalu mendoakan agar sahabat-sahabat yang menyimak program Paragraf Sang Penyihir semua mendapatkan kesehatan, kebahagiaan, kesuksesan, dan rezeki yang berlimpah dari Tuhan untuk kita semuanya. Sampai di sini dulu, salam senyum Sang Penyihir Sri Sumahardani. Sampai jumpa lagi. Dah.